ubah yang tadinya PD tidak eksak menjadi PD eksak. Ya. Nah, faktor integrasi sendiri adalah faktor yang kita kalikan. Misalkan kita punya M X, Y dx ditambah N X, Y dy sama dengan 0. Ya. Nah, faktor integrasi katakanlah Q ya, XY itu akan merupakan faktor integrasi jika Q kalau kita kalikan dengan M dx ditambah Q kalikan N dy sama dengan 0, ini menjadi PD eksak. Ya. Nah, bagaimana kita menentukan Q-nya? Q-nya itu yang mana? Ya. Nah, kita akan cari coba di sini. Ya. Jadi ini Q-nya nanti akan menjadi faktor integrasi kalau Q kali M ditambah Q kali M itu merupakan PD eksak. Ya. Nah, sebagai contoh, katakanlah di sini XY dikurangi 2Y kuadrat dx dikurangi X kuadrat min 3 XY dy sama dengan 0. Ini tidak eksak. Mengapa tidak eksak? Karena ketika kita turunkan XY 2Y kuadrat diturunkan terhadap apa ini? Terhadap Y, ini sama dengan sama dengan X sama dengan X dikurangi 4Y. Sedangkan do per do X dari min X kuadrat dikurangi X tambah 3XY ini sama dengan min 2X ditambah 3Y. Dan ini bukan, ini nggak sama. Gitu ya. Nah, karena ini tidak sama, maka kita kalikan dengan faktor integrasi. Ini merupakan faktor integrasi nih. Seper XY kuadrat, ini faktor integrasi. Karena kalau kita kalikan, yang menjadi seper Y dikurangi 2 per X, ini menjadi M-nya, ini menjadi N. Kemudian kalau kita turunkan, do M per do X menjadi apa? Bentar. Turunannya apa? Do M kuadrat per do kuadrat X, Bu. Per do Y, sorry. Per do Y ya. Per do Y sama dengan apa? Ini kita turunkan terhadap Y, hasilnya apa? Ini kan Y pangkat min 1. Apa? Do N per do X, Bu. Iya, turunan M terhadap Y ini apa? Ini kan M-nya nih. Kalau diturunkan terhadap Y, min, benar nggak? Do N per do X-nya, do N per do X,
Y kuadrat. Dan ini sama kan? Ini kan sama dengan min Y kuadrat. Ya, ini sama hasilnya. Ya, karena sama ini merupakan PD eksak. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan eh, mencari faktor integrasinya? Ntar mungkin saya tambahkan slide dulu ya. Di sini tadi Q dikalikan M dx ditambah Q dikalikan N dy sama dengan 0. Ini akan menjadi eksak jika do Qm per do Y sama dengan do Qn per do X. Ya. Nah, Q dengan M itu adalah perkalian. Ya. Jadi ini sama dengan Q turunan terhadap Y kali M ditambah Q kali turunan M terhadap Y. Sama dengan Q diturunkan terhadap X kali N ditambah Q kalikan N terhadap eh, X. Ya. Nah, dari sini kita akan menentukan kira-kira eh, di sini diperolehnya do M per do Y dikurangi do N per do X per N itu fungsi dalam X ada fungsi dalam Y gitu ya. Nah, eh, belum sampai ke sana, mungkin kita lihat dulu nih. Eh, Y kali M itu sama dengan eh, NX dikurang Y. MY dikurangi, sorry, ditambah Y X kali N. Ya. Nah, eh, nah sekarang jika kita membuat X-nya itu 0. Ya. Kalau kita turunkan terhadap X itu hasilnya 0, maka artinya apa? Qi itu fungsi dalam Y. Ya. Jadi kalau Qi X-nya sama dengan 0, maka Qi itu fungsi dalam Y. Sehingga kita peroleh Qi Y itu sama dengan NX dikurangi MY dibagi M. Ini kan 0 ya. Dan ini sama dengan, oh sorry, ini kali Q. Ini fungsi dalam Y.
Karena Q fungsi dalam Y, Q terhadap Y juga fungsi dalam Y. Sehingga kita punya Q Y terhadap Q ya, itu sama dengan MX dikurangi MY. Nah, ini eh, integral seperti dq itu sama dengan integral nx min my per m dikalikan dy. Ini adalah bulan Q. Itu sama dengan integral nx min my per m dy. Ya. Jadi Q-nya sama dengan E pangkat integral nx dikurang my per m dy. Nah, sesuai dengan ini ya. Yang ini yang kedua. Yang ini hasil. Yang ini ya. Kalau fungsinya dalam Y ya, do M per do Y min do N per do X per M, ini fungsi dalam Y, maka Y-nya adalah faktor integrasinya ini. Ini yang tadi saya jabarkan. Nah, dengan cara yang sama kita akan dapatkan kalau ini fungsinya dalam X. Ya, maka kita punya Qx-nya adalah E pangkat integral fx dx itu sebagai faktor integrasi. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah n dx ditambah xy dy sama dengan 0. Ya. Nah, kita cek, oh ternyata ini bukan eh, bukan eksak. Sekarang kita cek do M per do Y dikurangi do N per do X dibagi N ternyata fungsi dalam X. Kenapa dibaginya dengan M bukan M? Karena kalau Anda lihat, ini kan hasilnya do N dikurangi do M maupun do M dikurangi do N, hasilnya adalah fungsi dalam Y. Nah, kalau Anda membaginya ini, dengan yang ini, maka masih merupakan fungsi dalam X dan Y. Makanya kita bagi dengan XY, supaya hasilnya dalam satu variabel saja, ya, yaitu X. Fx-nya ini. Sehingga faktor integrasinya adalah pangkat integral per X dx sama dengan pangkat ln X sama dengan X. Ini faktor integrasinya. Nah, sekarang baru kita ini baru kita masukkan faktor integrasinya dikalikan di sini. Ya. Nah, ketika sudah dikalikan baru ini PD eksak. Baru Anda selesaikan dengan menggunakan PD eksak. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, yang kedua, jika mungkin yang kedua ini, kalau do M per do Y min do N per do X per M sama dengan GY itu fungsi dalam Y saja. Ya. Contohnya ini, ya PD-nya adalah yang ini, kemudian kita lihat do M per do Y, kemudian ada do N per do X. Kalau saya kurangi,
Hasilnya adalah 2, 4 kali ini. Kemudian kita bagi dengan yang mana? Gitu ya. Nah, kalau dibagi dengan X, dibagi dengan M, ternyata menghasilkan fungsi dalam Y. Belum tentu kalau dengan N, fungsi dalam satu variabel. Bisa jadi dua variabel ya. Makanya proses memilih apakah dibagi M, apakah dibagi N, itu Anda bisa coba dua-duanya ya. Oke, ini faktor integrasinya adalah 1/y⁴. Sehingga akan kita peroleh PD-nya eh, ini PD eksak, kemudian baru diselesaikan. Nah, eh, sebelum saya lanjutkan ke yang berikutnya, mungkin Anda coba dulu, bentar. Kita lihat dulu bentar. Kita lihat di sini.
Ya, Ibu mohon maaf, Ibu belum share screen lagi, Bu. bentar, bentar, bentar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Kurang dua n per dua x per m, saya menggunakan m karena jika dibagi menghasilkan fungsi yang hanya memiliki variabel y, yaitu min 1 per y. Jika selanjutnya mencari qx menggunakan rumus e pangkat negatif integral dari fy, yaitu min 1 per y dy, yang jika dihasilkan mendapatkan e pangkat ln y, yaitu sama dengan y. Jika dikalikan ke persamaan diferensial menjadi x kuadrat y pangkat 3 dx tambah x pangkat 3 y pangkat 2 ditambah y pangkat 6 dy sama dengan 0. Nah, di sini saya mengecek ulang lagi, yaitu turunan parsial do m per do y sama dengan 3x kuadrat y kuadrat, dan do n per do x sama dengan 3x kuadrat y kuadrat. Itu sama, maka PD eksak dan dapat dicari solusinya. Selanjutnya mencari solusi dengan mu x, y, itu integral m ditambah fy. Itu jika diintegralkan menghasilkan sepertiga x pangkat 3 y pangkat 3 tambah fy. Diturunkan terhadap y, maka dapat do mu per do y sama dengan x pangkat 3 y pangkat 2 ditambah f aksen y sama dengan karena do mu per do y sama dengan n,
Maka di sini sama dengan X pangkat 3 Y pangkat 2 tambah Y pangkat 6. Pindah ruas, maka dapat F aksen Y sama dengan Y pangkat 6. Jika diintegralkan, dapat FY sama dengan 1/7 kali Y pangkat 7 tambah C. Maka solusinya didapat 1/3 X pangkat 2 Y pangkat 3 ditambah 1/7 Y pangkat 7 sama dengan K, yaitu sebuah konstan. Oke, bentar. Eh, itu kayaknya kamu ada yang salah deh. Do mu per do y itu sama dengan apa? Sama dengan N, N-nya apa? X pangkat 3 Y pangkat 2 tambah Y pangkat 6. Oke, ya, 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 oke. Ya, betul. Ya, saya ngelihatnya yang ke atas, jadi kayaknya Oh saya iya, salah. Bu. Ya, Ya, makasih, Fatur. ya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Lanjutkan dengan eh, faktor integrasi yang lain. Anda sudah dapat PT-nya, mungkin bisa dilihat juga. Nah, eh, bentuk faktor integrasi yang kedua itu adalah jika PD-nya adalah PD homogen. Artinya, degree dari M sama dengan degree dari N. Ya, degree, oh sorry, degree dari M sama dengan degree dari N. Ya. Nah, ini pangkat pangkatnya adalah pangkat 4. Di sini juga pangkat 4. Makanya ini adalah PD homogen. Degree-nya 4, yang ini degree-nya 4. Nah, sehingga kita akan eh, faktor integrasinya adalah 1/mx ditambah n kali y. Ini kali ya, bukan ini ya. Ini kali ya. Sehingga eh, mx kalau di sini ini m, berarti m saya kalikan dengan x, berarti x pangkat 5 ditambah y pangkat 4x. Ditambah dengan n-nya adalah minus xy pangkat 3 menjadi xy pangkat 4. Jadi ini adalah 1/x pangkat 5 faktor integrasinya. Nah, sehingga kalau kita kalikan dengan faktor integrasi, kita peroleh PD yang ini, Anda bisa cek bahwa ini adalah PD eksak. Ya. Jadi turunan ini terhadap Y itu sama dengan 4Y pangkat 3 per X pangkat 5. Turunan ini terhadap eh, X itu adalah 4 X 4Y pangkat 3 per X pangkat 5. Jadi sama, eksak ya. Sehingga kita bisa peroleh solusinya dengan eh, cara yang seperti kalian pelajari pada saat mempelajari PD eksak. Ya. Mungkin nanti latihannya terakhir ya. Oke, bentuk yang keempat, jika PD-nya eh, berbentuk Y kali fungsi dalam XY dx ditambah X kali fungsi dalam XY dy sama dengan 0. Dengan fxy dikurangi g, sehingga tidak sama dengan 0. Maka faktor integrasinya adalah ini. Ya. Faktor integrasinya adalah ini. Contohnya, katakanlah di sini ini f, ini adalah fungsi dalam y. Ini adalah fxy, ini adalah gxy. Nah,
Kalau kita kurangkan, ini dikurangi ini menjadi 3x kuadrat Y kuadrat, 2-nya habis. Ya. Jadi faktor integrasinya adalah XY dikalikan ini. Ya. XY dikalikan X kuadrat 3x kuadrat Y kuadrat menjadi faktor integrasinya sepertiga X pangkat 3 Y pangkat 3. Nah, Anda bisa cek bahwa ini PD-nya eksak. Ya, ini PD-nya eksak. Kemudian yang di bawah Anda bisa menentukan solusi berdasarkan yang PD eksak. Oke, yang nomor 5 itu kita mengelompok-ngelompokkan, ya, mengelompokkan suku kelompok suku tertentu yang akan memberikan alternatif faktor integrasi yang kemudian dipilih eh, pilih mana yang menyebabkan suku lain menjadi eksak. Ya, ini adalah kalau kita punya kelompok X DY dikurangi Y dx, maka ada beberapa alternatif faktor integrasi ya. Yang pertama kita menggunakan 1/X kuadrat, yang kedua kita menggunakan 1/Y kuadrat, yang ketiga kita menggunakan 1/XY, yang keempat kita menggunakan 1/X kuadrat plus Y kuadrat. Dan ini sudah ada bentuknya semua. Ya. Nah, ini contohnya, sarannya ya Anda bisa membuat faktor integrasinya ini. Ya. Nah, ini digunakan faktor integrasi 1/X kuadrat. Ya. Nah, ini menjadi PD eksak. Kalau PD eksak kan kita punya do mu, ya, ditambah do, katakanlah ini juga PD-nya kan hanya satu variabel ya. Ini gampang solusinya. D dari sesuatu, tinggal integralkan saja. Ya. Nah, kalau ini sudah ada d mu, katakanlah ini fungsi dalam x dx sama dengan 0, ini kan kita tinggal integralkan saja sebenarnya. Ya, sehingga kita peroleh solusi umumnya yang terakhir ini. Nah, yang bagian B ini kalau kelompok sukunya adalah x dy ditambah y dx, maka alternatif faktor integrasinya adalah 1/xy pangkat n. Ya, nanti silakan dilihat ininya. Nah, ini faktor integrasi suku kelompoknya adalah x dx ditambah y dy. Faktor alternatif untuk faktor integrasinya adalah 1/x kuadrat ditambah y kuadrat pangkat n. Oke. Kemudian bentuk yang keenam, nanti bentuk yang terakhir ya. Kalau PD-nya katakanlah bentuknya adalah X pangkat R, Y pangkat S, kali M Y dx ditambah N X dy ditambah dan seterusnya sama dengan 0, gitu ya. Di mana MV dikurangi N mu itu tidak sama dengan 0. Maka faktor integrasinya adalah X pangkat alfa, Y pangkat beta. Ya. Nah, ini eh, M-nya, M-nya itu 4, N-nya itu 2, kemudian mu itu 3, V itu adalah, sorry, ini mu, ini V. Kita cek apakah memenuhi ini. MV ini kali ini, ya, 20, yang ini 6. Ya. Ternyata ini tidak 0. Karena tidak 0, maka kita bisa menggunakan faktor integrasi X pangkat alfa, Y pangkat beta. Ya. X pangkat alfa dengan betanya sih terserah ya. Jadi nggak ada ketentuan. Ya. Nah, sehingga kita peroleh di sini
Ini eh, PD-nya adalah D dari X pangkat alfa plus 2 Y pangkat beta plus 1. Ini sama dengan ini. Ya. Dari alfa betanya kita peroleh. Oke. Nah, di terakhir ini saya masukkan ini ya. Soal silakan Anda selesaikan berdasarkan tadi faktor integrasinya kan ada banyak ya. Solusi yang pertama, ada 5 soal, silahkan dikerjakan. Nanti kalau Anda mau ini boleh ditulis di kolom chat ya. Anda mau mengerjakan nomor berapa? Sebelum mengerjakan ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Terima kasih. Tidak ada. Oke, silakan dibaca PPT-nya ya untuk membantu Anda menyelesaikan 5 soal ini.
Silakan Kayla. Iya Bu, sebentar agak loading. Masih loading ya? Lihat ya Bu. Belum? Eh, dikirim ke saya aja Kai, nanti dibantu buat share screen. Bu, sudah terlihat belum ya Bu? Nah, Sudah. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu. Itu kan di soalnya itu 2 xdy ditambah 2 ydx tambah x kuadrat plus sin x dx sama dengan 0. Ini saya pisahin yang dx dx dy, jadi 2y plus x kuadrat plus sin x dx tambah 2x dy sama dengan 0. Habis itu dicari do m per do y, itu hasilnya sama dengan 2. Terus yang do n per do x itu hasilnya 2. Jadi dia itu PD eksak. Maka dari itu saya langsung cari turunan integral fungsi m-nya itu eh, terhadap y-nya, terhadap terhadap y-nya. Terus habis itu di sini integral 2y tambah x kuadrat tambah sin x dx. Jadi setelah diintegralin hasilnya x pangkat 3 per 3 min cos x plus c. Habis itu eh, saya cari turunan, cari FY-nya. Nah, di sini itu dicarinya turunan integral fungsi M terhadap Y ditambah FY Ah, hasilnya sama dengan fungsi N. Habis itu jadi D per DY, X pangkat 3 per 3 minus cos X ditambah C tambah FY sama dengan 2X. Nah, ini kan kalau misalkan diturunin terhadap Y itu hasilnya 0. Jadi 0 ditambah FY sama dengan 2X. Jadi FY-nya 2X. Terus habis itu cari integral f-nya terhadap dy jadi 2x dy. Nah, integral dari 2x dy itu kan hasilnya 0. Terus dimasukin ke penyelesaian umumnya. Rumusnya itu kan tadi integral m dx ditambah integral f y dy jadi x pangkat 3 per 3 minus cos x tambah c. Jadi x pangkat 3 per 3 minus cos x sama dengan c, Bu. Ya. Oke, ternyata di ini bisa jadi eksak ya. Tidak perlu faktor integrasi. Oke, terima kasih Kayla. Ibu sama. Oke, silakan yang lain.
Coba mungkin yang ini selain nomor 4, silakan nanti ditulis di kertas saja dikumpulkan ya. Dikumpulkan hard copy saja. Halo? Baik, Bu, izin Ya, bertanya. Itu ya. dikumpulkannya itu di drive atau di eh, Enggak hard copy aja. oh, hard copy. Maaf, maaf. Ya, dikumpulkan dikumpulkan minggu depan ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Eh mungkin saya akhiri sampai di sini ya. Saya harus ke kantor karena ada kuliah yang touring gitu ya. Baik, makasih semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Masih jauh ya guys. VPN all meeting aja. Ya Allah, ada yang ngerjain nggak? Ada yang ngerjain nggak selain nomor 4? Soalnya kan 4 kan udah pasti eksak ya. Coba Ucup. Ucup ngerjain nggak? Enggak, gue dari tadi nggak ngerjain. Sumpah, dapetnya jelek banget, sumpah. Itu kayak tidak bisa dihitung oleh tangan sendiri, coy. Harus pakai Excel-Excel gitu. Nanti lah gue coba. Itu kan yang nomor 1 udah pasti homogen kan. Terus gue cari, nah faktor integrasi itu jelek banget. Kirim soalnya aja, Pi, di grup, Pi.